Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya tetap semangat ya. Kita masuk ke LKPD latihan ke-8 tuh. Tinggal 2 lagi sehingga kalian bisa expert, bisa kompeten saya kira dengan latihan ini. Insya Allah sering diulang, sering dilakukan, sering dicoba, dipaksa juga barangkali sehingga nanti terbiasa untuk membuat objek 3 dimensi di Blender. Untuk selanjutnya kita lebih dalam lagi untuk memperdalam bagaimana cara membuat sebuah ruangan. Di dalamnya ada beberapa komponen objek. Misalnya kamar tidur, ada foto, ada risbang, ada kasur, ada dipan, ada lemari, bahkan ada TV nantinya, ada meja, ada kursi dan sebagainya. Yang saya berikan adalah basicnya saja. Selebihnya hampir sama, tinggal membuat konsep-konsep yang akan dibuat oleh sendiri. Pertama, silakan buka Blendernya. Kita mau membuat dinding ya, supaya kita tahu bahwa ini ruangannya sudah dibagi-bagi. Untuk membuat dinding seperti biasa, saya aktifkan dulu ininya. Kalau kalian tidak perlu ya shortcut-shortnya, biar kalian bisa melihat di bawah. Oke, untuk membuat dinding kita menggunakan cube. Setelah itu kita rubah ukurannya menggunakan scale atau menggunakan ini ya, shortcut ini silahkan diatur sesuai dengan posisinya. Bisa saya buatkan denah ruangan kamarnya seperti ini. Nah, saya kira cukup. Selanjutnya kita buat dinding temboknya dengan cara pertama kita buat edit mode. Setelah itu kita tekan CTRL R ya, kemudian tarik untuk tembok sebelah kanan, CTRL R lagi, tarik untuk yang di belakang. Setelah itu kita gunakan face select untuk membuat dindingnya dengan cara tekan shift, tahan, klik, kemudian klik, kemudian klik, kemudian tekan huruf E, extrude. Oke, seperti itu. Setelah ini baru kita modifikasi dengan cara klik object mode, kemudian kita klik modifier, kita klik add modifier, kita gunakan bevel. Setelah itu segmennya atur menjadi 5 atau berapa ya, 4 sehingga lebih halus. Kemudian untuk memberikan efek warna bisa mengklik dulu 3D dalam viewport shadingnya. Kemudian setelah itu kita kasih warnanya silakan bisa diatur sesuai dengan konsep sendiri ya. Saya warnanya agak ke abu-abuan ya, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah buat tembok kita buat dipannya atau kasurnya ya, dengan menggunakan sama kayak tadi lagi. Kita objek modekan dulu, kita shift A, kemudian kita gunakan cube. Nah, cube ini kita atur, kita menggunakan scale ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Misal seperti ini. Nah, kita atur menggunakan grab, kemudian ke atas. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, selanjutnya adalah membuat dipan yang depannya. Sama konsepnya kayak tadi lagi, ke edit mode, kemudian tekan CTRL-R. Kita buat dulu untuk yang pembatas sebelah atasnya atau depannya. Dan kita klik face select, kita klik ini, kita tekan extrude. Seperti itu. Kemudian kita ke object mode kan dulu, baru kita add modifier, bevel. Coba ya nanti dengan yang lainnya, ada mask, ada skin, ada kurva, silakan bisa dengan bevel karena ini basicnya bevelnya. Kemudian kita kasih warnanya yang agak berbeda dengan warna tembok, misalnya warna hitam ya. Nah, seperti ini. Oke, dari kasur ini kita buat bantalannya atau yang lainnya dengan cara kita mulai, kita shift A seperti biasa, kita gunakan cube lagi, kita atur untuk ukuran size-nya seperti ini, sebelah kirinya kita perkecil kasurnya. Setelah itu kita tarik ke atas. Nah, seperti itu.
kita atur lagi. Terus ini kurang pas, atur lagi scale-nya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah pas kita atur lagi. Oke. Nah, untuk membuat kasur supaya lebih halus lagi, ada caranya lagi. Ya, kita kasih tahu cara yang kedua. Yang pertama, kita klik modifier, kita klik ada di modifier, ada di bawah namanya subdivision surface yang ini. Ya, nah nanti bentuknya jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita masuk ke edit mode. Nah, di sini silakan atur. Kita tekan CTRL R seperti ini. Kemudian scroll ke depan beberapa kali. 1 sampai misalnya scrollnya 8 ya. Mau 8 mau 10 silakan boleh ya. Ini bisa seperti ini, itu 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini 8. Kemudian klik 2 kali. Klik. Itu untuk yang vertikalnya. Sekarang yang horizontalnya dengan cara geser dulu CTRL R. Nah, sama scroll lagi. Scroll sampai membuat sebuah bantalan yang pas. Seperti ini ya. Silakan mau 10 mau berapa silakan. Klik 2 kali. Klik. Sehingga mendapatkan bantalan yang bagus. Nah, setelah ini baru bisa diatur levelnya mau berapa bantalannya. Nah, jadi kesannya dia halus. Setelah itu warna yang diinginkan. New. Kemudian warnanya bisa warna yang lain ya. Misalnya ini contohnya warna biru, birunya agak biru muda ya. Oke, nah seperti ini. Kita klik objek. Nah, ini untuk kasurnya kira-kira belum pas, tinggal geser aja ke sini ya. Oke, bagaimana cara buat bantalnya? Kita shift D aja. Shift D, kita klik, kemudian kita geser. Kita geser, kita rubah ukurannya. Zoom, bukan? Oke, seperti itu. Kita atur seringnya kini kita ya. Ini, oke. Nah, ini untuk bantalannya, bisa mau dikasih warna yang lain boleh. Cuman untuk warna yang lain harus klik buang ketiga dan sebagainya. Ini kita klik new, kemudian kita klik bantal yang lain, misalnya bantalnya hitam ya. Nah, atau bantalnya oke, ini kayaknya nggak bisa tuh. Ini warnanya sesuai karena mengcopy dari yang tadi ya, nggak apa-apa. Kita bisa coba klik terus lagi, bisa nggak? Dia mau nggak? Kalau mau berarti kita harus membuat secara manual satu persatu lagi. Yang nggak mau. Ini nggak ada sedikit, nggak apa. Itu bantalnya sudah ada. Misalnya kita bantalnya simpan di sini aja. Ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, untuk melihat lebih pandangan efek cahayanya kita menggunakan ini. Nah, kan kita ketahuan keren tuh. Sehingga kita punya bantal di sini. Satu, nah kita simpan. Oke. Untuk buat guling-guling sama, untuk membuat yang lainnya sama saya kira ya. Ini kiri kanannya itu lemari. Misalnya kita mau membuat lemari di sini. Nah, lemari itu kita masuk ke objek baru, shift A, kita masuk ke cube, ini simpan di sini ya. Nah, biasakannya kalau untuk menampilkan suatu objek bisa menggunakan yang keempat ini, namanya method to display. Artinya tampilan terakhir yang kita buat seperti ini, sehingga beda. Kalau yang ini dia tidak ada shadow-nya, tidak ada apa istilahnya, efek cahaya dari 3D itu. Kalau pakai ini kita sudah lengkap, ada cahayanya, ada kombinasinya dan sebagainya. Ini kita buat lemari, caranya sama ya. Kalau konsep yang pertama tadi paham, saya kira ini lebih jago lah, lebih paham. Nah, konsep lemari kita bisa mengedit lemarinya menjadi lemari yang seperti mirip ya. Caranya kita bisa menggunakan edit mode, kita tekan CTRL R. Nah, kita bagi lemarinya menjadi berapa? Jadi 3 rak misalnya boleh. Kita bagi nih batas bawahnya,
CTRLR ini atas tengahnya. Misalkan kita bagi 3, CTRLR lagi kita kan, oke, CTRLR lagi kita buat yang bawahnya, baik CTRLR lagi. Nah, bagaimana untuk pinggirannya? Sama, kita tarik ke sini. Oke, kita klik CTRLR lagi untuk bagian yang sorry, kita CTRL-Z, kita CTRL lagi. Kalau pakai shortcut saya kira lebih mudah ya kita untuk membuat sebuah objek. Nah, baru tahap terakhirnya kita bisa mengedit mode atau membuat ini seolah dia ke belakang. Tekan huruf E kemudian extrude, tekan huruf E kemudian extrude, tekan huruf E kemudian extrude. Nah, kalau lemarinya pengen bagus ya kita bisa menambahkan modifier lagi gunakan bevel. Nah, sehingga lampunya kelihatan bagus kan. Seperti itu. Misalnya lampunya mau warna yang lain, tinggal kasih warna aja kalian. Misal warnanya yang soft, yang halus, bisa menggunakan warna. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini mau diduplikat boleh tinggal tekan shift dia saja, klik kemudian geser. Jadi kalau ada gambar yang sama, tekan aja. Nah, terakhir bagaimana cara membuat foto? Nah, cara membuat foto kita cukup menggunakan ini di objek mode ya, Shift A. Kita gunakan pen aja. Kita gunakan pen. Nah, kita simpan dulu di atas. Nanti tinggal diputar aja fotonya. Nah, setelah itu cukup membuat foto. Kita silakan dulu lihat. Pertama adalah kita gunakan warna dulu. Sini. Material. Kita gunakan new. Setelah itu, nah di sini kita merubahnya, di base color. Di base color, klik yang titik-titiknya. Nah, kita gunakan image texture untuk menambahkan foto atau bingkai. Atau TV bisa menggunakan ini, ya untuk bentuknya image texture. Nah, setelah itu jadi hitam dia. Nah, kita tinggal menyiapkan foto mana yang mau kita upload. Kita masuk ke sini. Tinggal klik open. Nah, saya punya foto sendiri, misalnya saya download fotonya yang ini aja ya. Nah, klik misalnya, kita klik open image, maka fotonya akan masuk ke sana. Nah, tinggal diputar aja menggunakan rotasi putarannya sesuai dengan yang diinginkan. Ini misalnya sama ini sama ini, masuk sama warna biru, sel. Oke, disimpannya mau di mana? Oke, misalnya disimpannya, saya disimpannya mau yang ada efek cahayanya, berarti simpan di sini. Ini tarik ke sana. Oke, saya atur. Sip. Tekan. Oke. Sip. Nah, kita diperkecil ukurannya, sip. Geser. Fotonya mau jadi 2, shift D aja. Jadi 2. Fotonya mau 3, shift D aja. Klik. Oke. Inilah gambar ruangan yang sudah dibuat. Simpel kan, hanya 5 menit. Kalau sudah tahu caranya, cara progresnya, cara langkah-langkahnya, saya kira lebih mudah. Ya. Itu barangkali untuk pertemuan KKPD 8 silakan disimpan, di save, namanya ini LKPD 8 ya, latihan 8 KKPD, itu save. Oke, kalau mau menambahkan lampu bisa, oke, silakan tambahkan lampu. Bisa kita mau menambahkan lampu tidur, nah yang ada cahayanya, kita cukup menekan shift A, kita gunakan lampu tidur, bola aja ya, spear. Kita simpan di atas misalnya di sini, kecil dulu, tekan huruf S berkecil. Oke, ini misalnya lampu tidur supaya kita ada penerangan ya. Matikan lampu aslinya. Nah, untuk membuat lampu tidur saya kira mudah, hanya beberapa langkah saja. Oke, saya sudah simpan lampunya di dekat lemari aja di bawah.
di sini ya. Oke. Nah, cara membuat lampu tidur kita cukup mengklik yang namanya ini apa, kamera render. Kita aktifkan bloom dan motion blur-nya. Setelah itu kita kasih warna, cuman klik new. Setelah itu baru surface-nya dirubah menjadi emission. Nah, setelah itu baru atur setting kekuatannya, warnanya, sehingga mendapatkan warna yang agak cerah ya lampunya. Nah, misalnya sampai 5 atau 4. Nah, ini sampai 4 ya. Nah, sehingga didapatkanlah lampu tidur. Mau di pelannya seperti ini ya. Oke. Sip. Sehingga didapatkanlah lampu. Shift D kalau mau, sebelah kiri pun sama, biar ada cahaya. Nah, inilah hasil akhir dari pembuatan kamar. Tinggal kalian tambahkan lagi kursinya di mana, atau laptopnya, kalau punya laptop bisa tambahkan laptop dan sebagainya. Itu saja, barangkali kita save ulang lagi file save. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.